Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bermuajahah, untuk belajar ilmu agama Islam, untuk belajar ad-din, untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan belajarnya kita di sini menjadi salah satu sarana kita menambah iman, mempertebal iman, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sarana akan terhapusnya dosa-dosa kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita sampaikan tentang, terakhir kita membahas tentang maratibu al-qiraah, ya, yaitu maratib al-qiraah. Maratibul qiraah yaitu tingkatan membaca Al-Qur'an, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tingkatan membaca Al-Qur'an ada 3. Ada yang pertama tahqiq, kemudian tadwir, kemudian hadr. Yang mana dari tiga-tiganya ini wajib kita mendatangkan penjagaan di dalam masalah kaidah-kaidah tajwid itu sendiri. Itu kaidah tajwidnya harus didatangkan. Nah, dan kita bawakan dalil yang mendasari akan perkara ini pada pertemuan yang lalu adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Itu jangan sampai kita itu menggerakkan lisan kita untuk membaca Al-Qur'an untuk isti'jal. Isti'jal itu artinya tergesa-gesa. Yang diinginkan dari Al-Qur'an yang kita baca adalah mengenanya Al-Qur'an itu, yaitu memilikinya dampak Al-Qur'an itu yang kita baca kepada diri kita, sehingga Al-Qur'an itu punya pengaruh terhadap jiwa kita, punya pengaruh di dalam diri kita. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, idza ra'aita qalbaka lam yata'assar bil Qur'ani fattahim nafsak.
Apabila engkau membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu tidak mempengaruhi dirimu, tidak mempengaruhi hatimu, fattahim nafsak, maka segera koreksi, tuduh diri kita, ada dosa apa yang sampai kok menjadikan Al-Quran yang kita baca itu tidak mempengaruhi diri kita. Dan ada sebuah bahaya yang sangat besar yang mengintai kepada qari'ul Quran, bagi para pembaca Al-Quran ataupun ahli Al-Quran. Ketika mendapati dirinya Al-Quran yang ia baca tidak berpengaruh kepada dirinya, itu ada bahaya yang besar sangat mengintai, Pak. Apa bahaya besarnya? Rasulullah SAW katakan di dalam hadis seperti Abu Dzar, hadis-hadis dari Abu Dzar, kemudian dari hadis yang lain. Salah satu isyarah Rasulullah SAW katakan kepada kita, yaitu apa? Pernah Rasulullah SAW ata rajulun ila Nabi SAW, yaitu setelah perang Hunain, yaitu perang Hunain. Kemudian Rasulullah SAW yaitu membagikan fiddah. Fiddah itu apa, Pak? Artinya fiddah itu? Fiddah itu artinya emas atau perak? Perak ya. Kalau emas itu apa artinya, apa? Adzhab. Itu fiddah itu artinya perak. Yaitu di kain yang dibawa oleh Bilal radhiyallahu taala anhu ada perak. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba ada datang seseorang yang mendatangi beliau, seraya mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah karena kamu itu sedang tidak berbuat adil. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wailak, celaka dirimu, laqad khasirta, engkau telah benar-benar merugi. Kalau manusia di muka bumi ini, kalau aku bukan manusia yang paling adil di muka bumi ini, lantas siapa manusia yang adil? Gitu. Lantas manusia apa yang adil? Padahal orang tersebut apa, Pak? Mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, memberikan panggilan yang buruk. Panggilannya apa tadi? Ya Muhammad. Gitu. Kalau yang lain kan ya Rasulullah. Ini ya Muhammad. Terus mengatakan apa? Di hadapan para sahabat, di hadapan manusia, di hadapan umum, apa? I'dil fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah, kamu sedang tidak berbuat apa? Adil. Kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa ya Rasulullah da'ni, yaitu sa'adribu unuqahu atau la aqtulannahu. Yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah seraya mengatakan, Rasulullah, tinggalkan diriku, akan aku penggal ini kepala orang ini. Kenapa? Karena enggak sopan kepada baginda Nabi, seraya mengatakan i'dil fa innaka la ta'dil. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab, biarkan dia. Apa kata orang lain ketika Nabi Muhammad diketahui membunuh saudaranya, gitu. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, saya khruju min difti hadzal rajul, akan datang yaitu orang yang semisal ini, yaitu qaumun yaqra'unal qur'ana la yujawizu taraqiyahum, dalam riwayat lain hanajirahum. Yaitu akan ada orang yang semisal ini, yaitu orang ini akan melahirkan orang-orang yang mana sifatnya membaca Al-Quran tapi tidak sampai tenggorokan. Ya, dia fasih di dalam membaca Al-Quran sampai Rasul mengatakan, tahqiruna sholatakum bi sholatihim wa qira'atakum bi qira'atihim. Bacaanmu itu enggak ada bandingannya dengan mereka. Mereka bacaan Al-Qurannya lebih fasih, lebih jago daripada bacaan kalian para sahabat yang ada ketika itu. Tetapi apa? Rasul mengatakan, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Keluar dari agama seperti keluar anak panah dari busurnya. Mengerikan, Pak. Itu berawal dari apa?
berawal dari ahlinya dia di dalam masalah Al-Quran, tapi Al-Quran tidak punya pengaruh kepada dirinya. Maka orang muslim yang benar berusaha semaksimal mungkin menjadikan Al-Quran itu punya pengaruh kepada diri kita, berawal dari tata cara membaca yang benar. Kalau seseorang itu menikmati bacaan, dia sudah nyaman terhadap bacaan yang ia miliki, pasti dia punya nafsu pengen lebih di dalam masalah kebaikan. Apa nafsu pengen lebihnya? Pengen memahami, pengen mendapatkan efek dari bacaan yang ia baca, memberikan pengaruh, mendatangkan berkah, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga menjadikan Al-Quran itu betul-betul menjadi penjaga di dalam hidupnya, penjaga antara halal dan haram, hak dan batil, sunnah dengan bid'ah, syirik dengan tauhid. Nah, maka Rasulullah SAW manusia yang paling sempurna, terjaga hidupnya, terbimbing hidupnya oleh Al-Quran. Maka Rasul dikatakan oleh Aisyah, apa itu? Karena khuluquhu Al-Quran. Rasul itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Nah, maka ada bahaya yang sangat besar ketika Al-Quran itu Rasul katakan apa tadi? Membaca sih membaca, tapi enggak sampai melewati tenggorokan, sampai dada enggak, apalagi sampai ke hati gitu maksudnya. Ya cuma bacaan tok, fasih tok. Mungkin kalau melantunkan jago, suruh ahli ini jago, dan hari ini banyak Pak. Hari ini tuh sampai ada kontes lomba panjang-panjangan nafas, gitu kan. Ada ya? Di dalam membaca Al-Quran itu panjang-panjangan itu sampai meliak-liuk itu, dari sini sampai ke Tegal mungkin itu nafasnya itu. Enggak putus-putus itu. Ada seperti itu gitu. Nah, tetapi apa? Sayang gitu kan. Sayang dia menghafal Al-Quran, dia ahli Al-Quran, tapi Allah takdirkan dia menjadi penentang Al-Quran. Itu kan mengerikan. Dia hafal Al-Quran, dia fasih membaca Al-Quran, tapi Allah jadikan dia sebagai penentang. Itu penentang Al-Quran itu, menentang apa yang dibaca. Maka pentingnya kita memiliki jiwa bacaan, yaitu jiwa di dalam membaca Al-Quran. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan juga dengan ayat warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil itu? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, pada pertemuan hari ini kita sampaikan apa makna tajwid itu. Nah, ini sedikit masuk ke materi dan insya Allah nanti lebih panjang di situ. Yaitu kita pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui, mendefinisikan apa makna tajwid secara lughatan wastilahan. Itu makna tajwid lughatan wastilahan, kita akan mempelajarinya. Baik. Makna tajwid secara lughatan wastilahan kita akan pelajari. Secara lughah tajwid itu berasal dari kalimat, kalau kita yang mempelajari bahasa Arab ya, dari kalimat apa itu? Jawwada yujawwidu, ay hassana yuhassinu tahsinan, jawwada yujawwidu tajwidan. Baik. Nanti yang enggak bisa ini dicari tulisannya, atau nanti diulang lagi videonya, dicek lagi. Makna tajwid secara lughah tadi apa? Berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Secara bahasa jawwada yujawwidu tajwidan atau hassana yuhassinu tahsinan, maknanya adalah memperbaiki atau memperindah. Itu secara bahasa itu tajwid itu artinya memperbaiki atau memperindah. Seperti ada orang mengatakan kalau dengan lughatul Arab jawwatu sauti. Apa jawwatu sauti itu? Saya memperindah, memperbaiki suaraku. Nah, suara kalau pengen diperindah bagaimana Pak? Ya usaha gitu. Kurangi gorengan contohnya. Inna gorengan fi hadzal yaum fitnah azimah. Kurangi gorengan.
Saya juga rajin mengurangi gorengan, alhamdulillah saya rajin ya. Ada gorengan dihadapin gitu kan sama istri atau siapa, kurangi, dikurangi, ngurangi namanya. Ya, makan ya ngurangi mas. Dikurangi gitu. Saya kemarin ngisi kajian di Torio juga sama. Sat, mari kita ngurangi gorengan. Nah, yuk saya bilang gitu. Dihadapin di piring ya kita kurangi lah, gimana? Ya hindari memperbaiki suara gitu kan. Karena ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, dulu sering saya katakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalam yang sangat mulia. Diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat yang paling mulia. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Malaikat yang paling mulia, yang paling kuat, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan itu kalamullah, disampaikan malaikat paling mulia, diperuntukkan untuk manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Nabi Muhammad pun bisa menjadi kesempatan manusia yang paling mulia, dengan syarat khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Maka penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keindahan Al-Qur'an itu, Pak. Kalamullah, kalam yang paling mulia, diturunkan oleh yaitu malaikat yang paling mulia, diperuntukkan untuk manusia yang paling mulia. Sehingga Rasulullah pun tidak membiarkan kemuliaan hanya pada dirinya tok. Rasul mengatakan, silahkan umatku kalau pengen jadi mulia, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an dari sisi membacanya, dari sisi memahaminya, dari sisi menghafalkannya, dari sisi mendakwahkannya pula. Karena mendakwahkan Al-Qur'an, Pak, juga ada turuqut tadris, thariqah di dalam mendakwahkan Al-Qur'an itu. Karena tidak bisa sembarangan mendakwahkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an itu nggak bisa sembarangan, Pak. Karena ini kalam mulia, jangan sampai yang mendakwahkannya nggak punya kapasitas di sana. Nah, terkadang sekarang kita dapati gitu ya, walaupun mereka memakai konsep tidak ada apa namanya, rotan akar pun jadi gitu. Ya ini kadang konsep ini ya benar-benar pula gitu, tapi ya nggak benar-benar amat. Lah adanya itu Ustaz, adanya itu. Ya minimal memperbaiki, memperindah apa namanya, meningkatkan kualitas kemampuan itu harus gitu. Jangan modal lulus Iqra gitu kan, terus langsung mentang-mentang ngajar. Maka ya faqidus syai' la yu'ti, kalau dalam bahasa Arab itu faqidus syai' la yu'ti. Nah, kita kembali tadi ke makna, yaitu pertama, makna secara bahasa tajwid itu adalah apa tadi? Memperbaiki atau memperindah. Kemudian secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu afan. Secara istilah tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, dari makharijnya. Itu mengeluarkan huruf itu dari makharijnya dan memberikan haknya dan mustahak huruf itu, dan memberikan hak huruf dan mustahak huruf. Ini makna tajwid secara istilah. Itu apa tadi? Mengeluarkan huruf dari tempatnya. Ini berarti kan berbuat adil gitu kan. Kemudian wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu, memberikan hak huruf dan mustahak huruf. Memberikan setiap huruf itu haknya dan memberikan setiap huruf itu mustahaknya. Itu makna tajwid secara lughah dan istilah.
Yaitu apa tadi? Ada 3 catatan tadi. Pertama, yaitu mengeluarkan makharijul huruf dari tempatnya. Itu memberikan haknya, itu memberikan hak makharijnya. Nah, kedua, memberikan hak huruf, dan yang ketiga memberikan mustahab huruf. Maka setiap huruf di dalam hijaiyah di dalam Al-Quran itu ada ilmu makharijnya. Itu makharijnya, baik secara mujmalan atau tafsilan. Dulu kita sampaikan bahwasanya makharijul huruf itu ada 2 jenis, yaitu apa? Makharij yang muhaqqaqun au muqaddarun wa mujmalun wa tafsilun. Nah, maka bagi para pelajar, terlebih calon mengajar, perkara ini harus tahu gitu maksudnya. Kalau bagi orang yang mohon maaf yang tinggal menikmati, tidak, karena nanti kita berbicara tentang mempelajari hukum tajwid itu beda lagi gitu kan. Kalau kita mempelajari hukum tajwid, maka mempelajarinya secara umum fardu kifayah, tapi tatbik membaca Al-Quran dengan tajwid maka itu fardu ain kan gitu kan. Tapi insya Allah nanti dibahas di poin selanjutnya. Nah, yaitu memberikan setiap huruf makharijnya, tempatnya harus pas. Kenapa? Karena kalau kita itu makharijnya terjadi iltibas atau terjadi taghyirul makharij, kalau terjadi perubahan makharij, maka makna Al-Quran itu satu tidak sampai, atau makna Al-Quran itu jadi berubah. Nah, bisa jadi maknanya tidak sampai, atau maknanya justru malah berubah cuma gara-gara permasalahan makharij. Maka dari situ makharijul huruf itu bukan perkara yang disepelekan. Karena kalau kita ingin membaca Al-Quran itu tentunya bacaan kita itu sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, dari kalimat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, contoh ya, contoh. Kita berbicara isti'adzah atau berbicara ayat manapun itu loh. Berbicara tentang isti'adzah saja. Antara a'udzubillah dengan a'udzubillah itu sudah perubahan maknanya sangat jauh gitu loh. Sangat jauh. Adza ya'udzu artinya meminta perlindungan, ada ya'udzu kembali gitu kan. Maka kalau ini diterapkan antara dal dengan dal kebalik, maka jelas ini maknanya berubah jauh gitu kan. Yang tadinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Antum bacanya a'udzubillah, artinya a'udzubillah, saya pengen kembali kepada Allah gitu. Apain pengen kembali kepada Allah? Ya ndang sedo gitu. Loh, saya habis baca Quran kok mati Ustaz. Salah isti'adzahnya. A'udzu, aku pengen kembali. A'udzu, saya minta perlindungan. Beda. Apa tadi perubahannya? Dzal dengan dal. Maka seseorang kalau tidak bisa membedakan permasalahan seperti ini, dzal dengan dal, sudah, itu udah rusak itu makna. Demikian juga hamdu, hamdu pujian, hamdu kebinasaan. Alhamdulillah segala pujian milik Allah, alhamdulillah segala kebinasaan untuk Allah. Kan rusak namanya. Itu permisalan ya, permisalan. Asa sudah berbeda. Muntashir, muntasir beda juga artinya. Nah, seakan-akan ya mohon maaf kalau terkadang kita berpedoman dengan Islam Indonesia. Kalau nanti nyebut Nusantara malah ini Islam Indonesia gitu kan, yang pokoknya ya Indonesia kayak gini gitu kan. Ya namanya lidah Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu kan, berbeda-beda tapi satu jua gitu kan. Ya kadang punya ciri khas masing-masing lidah itu. Ya contoh itu kan, ada orang Jawa terkenal nggak bisa nga gitu kan.
Orang Sunda nggak bisa fa gitu kan. Kemudian apa lagi? Orang mana lagi? Bali nggak bisa ta jadi ta gitu kan. Ya itu harus disatukan dengan lugatul Arab gitu, lugatul Arab. Jangan diikutkan. Ya pokoknya daerah saya seperti ini, nggak boleh. Wis pokoknya aku ning Jawa yang ngalamin ya pokoknya ngalamin. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Jangan. Nanti di Sunda juga bilang, pokoknya fa'amaman ya jadi pa'amaman. Iya, Mas Asep ya. Ngaku aja deh antum. Baik, itu contoh. Maka harus disatukan, harus ditentukan garis makharij yang benar seperti itu, makharij. Dan ini harus dipelajari, nggak boleh dirubah juga. Baik. Kemudian apa tadi? Memberikan hak huruf. Dan apa tadi? Memberikan yang kedua mustahak huruf. Apa yang dimaksud dengan hak huruf itu? Hak huruf adalah sifat asli pada huruf tersebut, gitu kan? Itu sifat asli pada huruf hijaiyah tersebut, itu disebut hak huruf. Dan kalau kita mempelajari ilmu tajwid, setiap huruf hijaiyah itu rata-rata memiliki 5 sifat di dalam satu huruf, gitu kan? Memiliki minimal apa? Ada 5, ada 4, ada sifat yang terdapat pada huruf hijaiyah. Seperti huruf shad. Kita ambil contoh shad saja. Shad itu memiliki sifat apa? 1 sofir, kedua hamz, ketiga rokhawah, keempat isti'la, kelima itbaq. Pengucapan shad 5 huruf itu harus terpenuhi itu tadi. Sofir, isti'la, itbaq, hamz, kemudian satu lagi apa? Rokhawah. Harus terpenuhi. Kalau kita pengen sempurna pengucapan shad, jangan sampai shad terbaca dengan sin, juga nggak boleh. Terutama ketika dhammah, terutama ketika kasroh. Ya nanti berbeda lagi nanti kalau kita melihat kamus, antara sumun dengan sumun artinya beda. Ada ayat berbunyi apa? Sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Antum hafalnya la yarjiun di juz 1, di juz 2 ada la yaqilun gitu maksudnya. Ada la yaqilun. La yarjiun gitu kan. Sumun dengan sumun artinya beda. Sumun artinya apa? Apa sumun itu? Buta atau tuli? Tuli gitu kan. Sumun dengan sin artinya racun. Nah, apa ini perbedaannya? Padahal makhoritnya sama, shad sama sin itu kan. Shad sama sin itu makhoritnya sama, yaitu apa? Torful lisan bertemu dengan usul sanaya sufla, sama tuh. Tapi sifatnya tuh yang membedakan, perubahan. Padahal makhoritnya sama, perubahan sitik masalah sifat merubah nah ini yang tidak diinginkan. Ini tidak diinginkan. Basir, basyir beda. Nah ini ya ikhwah, perkara yang yaitu hak huruf. Yaitu hak huruf itu tadi, hak huruf itu sifat yang asli pada huruf hijaiyah itu. Sifat yang asli, itu hak huruf. Kemudian apa yang dimaksud dengan mustahakul huruf? Mustahak huruf adalah sifat yang terjadi kondisional sewaktu-waktu. Itu sewaktu-waktu. Kalau hak huruf itu adalah sifat yang sabit pada huruf tersebut. Kemudian sifat mustahakul huruf itu adalah sifat yang terjadi sewaktu-waktu datang ada. Tidak seterusnya, tidak selamanya juga. Kita kasih permisalan huruf wawu. Huruf wawu secara hukum asal tidak memiliki sifat apa? Gunnah, ya. Kan nggak boleh kan mengucapkan wawu dari rongga hidung, karena huruf yang keluar rongga hidung cuma nun sama mim, gitu kan. Maka huruf wawu nggak boleh. Nah, waladina, waladina, wal nggak boleh. Qul huwallah nggak boleh. Karena itu tidak boleh keluar dari rongga
hidung. Maka kadang huruf wawu bisa keluar dari rongga hidung. Kapan? Kalau didahului contoh nun sukun. Nun sukun bertemu dengan wawu, terjadilah sifat yang yaitu terjadi apa itu idgham bi gunnah. Maka membaca huruf wawu ketika didahului dengan nun sukun, maka harus disertai gunnah. Bacanya min waraihim, min wallahu min, masuk rongga hidung di situ. Min waraihim jahannam. Ya juga sama, secara hukum asal ya tidak memiliki sifat gunnah, maka nggak boleh membaca ya itu disertai dengan gunnah. Sautun yakhruju minal khaysum, ya ayyuhalladzina, nggak boleh. Ya nggak boleh, karena bukan sifat aslinya. Tapi ya bisa dibaca gunnah kalau didahului dengan ada yang menyebabkannya, yaitu apa? Nun sukun. Contoh, faman ya'mal, maka ketika ya di situ ditahan, maka ada suara dari rongga hidung, maka dibaca faman ya'mal khairan yarah syarran yarah. Nah, itu disebut apa tadi namanya? Mustahab huruf, yaitu sifat yang terjadi, yaitu apa tadi? Ya, intinya kondisional, terjadi sewaktu waktu, tidak selamanya, tidak selamanya. Inilah yang dimaksud dengan tajwid, yaitu tajwid. Itu secara bahasa tajwid tadi membaguskan atau memperindah. Secara istilah tajwid apa tadi? Itu ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu. Itu apa? Mengeluarkan huruf dari tempatnya, kemudian memberikan hak huruf dan mustahak huruf. Itu tajwid. Baik. Kemudian di antara poin selanjutnya, kita ingat kemarin tentang ayat di dalam surah Al-Muzammil, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan ayat berbunyi, yaitu apa? Warattilil Qur'ana tartila. Maka berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, makna tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu maknanya tajwid, yaitu mentajwidkan huruf. Huruf itu ditajwidkan, berarti apa tadi? Dikeluarkan dari makhorijnya, ya, dari tempatnya. Kedua, diberikan sifat aslinya, diberikan sifat yang datang terjadi, gitu kan, sewaktu waktu. Itu makna tajwidul huruf, ditajwidkan, seperti itu maknanya. Kemudian beliau melanjutkan dengan wa ma'rifatul wuquf, yaitu mengetahui waqaf. Waqaf itu artinya apa? Berhentinya bacaan Al-Qur'an itu di mana ngepasnya. Karena nanti kalau kita mempelajari waqaf, maka kita akan tahu tujuan, maksud, makna Al-Qur'an itu nanti akan benar dan akan lurus ketika kita mempelajari tentang masalah bab waqaf dan ibtidah. Kita akan benar dan akan lurus mempelajari, yaitu makna Al-Quran, maksud dari Al-Quran kalau nanti kita mempelajari masalah bab waqaf dan ibtidah. Masalan, kita ambil permisalan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka ini contoh, ambil permisalan. Kalau kita tidak berhenti di kalimat qauluhum, maka ini ayat ini berbahaya maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala yahzunka qauluhum, wahai Muhammad, engkau jangan bersedih terhadap ucapan mereka, yaitu cacian mereka, cacian orang-orang musyrikin Yahudi ataupun Nasrani.
Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna di sini siapa yang dimaksud? Allah, kami mengetahui perkara yang tersembunyi atau terang-terangan. Kalau antum bacanya wasol disambung, fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Artinya jadi apa? Artinya jadi parah nanti. Artinya jadi, wahai Muhammad, jangan kamu bersedih terhadap ucapan mereka. Mereka mengucapkan, kami mengetahui perkara yang tersembunyi dan terang-terangan. Jadi yang mengucapkan kami mengetahui perkara tersembunyi dan terang-terangan malah siapa? Yahudi dan Nasrani, musuh Islam jadinya. Makanya harus dipisah. Demikian juga ayat yang sering dibaca, wa qalu ittakhadallahu waladan subhana. Maka waladan harus berhenti. Wa qalu ittakhadallahu waladan, mereka menjadikan menjadikan bagi Allah itu anak. Subhana itu artinya apa? Maha suci, bantahan atau anak yang maha suci. Subhanah ini bantahan, sanggahan, atau yang dimaksud Allah memiliki anak yang maha suci. Subhanah itu artinya bantahan. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah, mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanah itu artinya maha suci, nggak mungkin Allah punya anak, maksudnya yang seperti itu gitu kan. Kalau kita bacanya wasol, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah, artinya jadi apa? Ya, mereka mengatakan Allah punya anak yang maha suci. Parah jadinya. Ini masalah berhenti dan yaitu lanjut bacaan. Maka ini dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartila. Ini penting ya, penting dipelajari tentang. Nah, habis ini dengerin ini saya takut saat baca Al-Quran. Ini nggak jadi baca deh gitu. Ya enggak, maksudnya pelajari gitu, pelajari. Saya terkadang sering membawakan kisah. Saya pernah menegur orang membaca Al-Quran berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Berhenti di sini, benar kak? Benar, secara makna sempurna ini kan. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sayangnya mulainya salah pak dia. Mulainya dari wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Ketahuilah bahwasanya keluargamu penduduk neraka. Biar coba. Tadi pertama, wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketahuilah keluargamu penduduk api neraka. Dia ngeri pak namanya pak. Imam seperti itu, coba bayangin. Sedangkan khitab di imam itu siapa belakang kita? Makmum. Coba makmum diomongi wa ahlikum naro. Wahai para makmum, keluargamu itu adalah penduduk neraka. Terima pak sampean pak. Nah, ini salah, itu kesalahan ketika membaca. Nah ini makna tajwid. Sebagai tambahan yaitu makna tajwid. Adapun hukum mempelajarinya, poin selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah, ya ilmu tajwid itu ada dua bagian. Pertama nadhari, kedua tatbiki. Saya ulangi, tajwid itu ada dua. Pertama nadhari, kedua tatbiki. Nadhari itu artinya apa? Nadhari itu adalah ilmu tentang deskripsi tentang tajwid itu loh. Idgham, ikhfa, idhar dan sebagainya. Itu jenis-jenis bagian-bagian ilmu tajwid itu disebut ilmu apa? Tajwid secara nadhari. Adapun tatbiki itu adalah apa? Praktek. Maka hukum mempelajari ilmu tajwid di sini ada dua. Kalau mempelajari ilmunya, maka hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Tapi kalau tatbik, praktek membaca Al-Quran dengan tajwid, maka hukumnya fardu ain.
membaca Al-Quran dengan tajwid, menjaga kaidah-kaidah huruf tadi, maka hukumnya fardu ain. Tapi kalau mempelajari masalah tentang definisi ta'rifat, kemudian pengertian-pengertian ilmu yang ada pada di tajwid itu, maka hukumnya fardu kifayah. Karena tidak semua orang mampu dan mau, gitu loh. Tidak semua orang mampu dan mau. Maka dari sini kalau kita mengajarkan, mohon maaf ya, orang-orang sepuh juga nggak perlu mendefinisikannya, gitu. Antum belajar, coba kalau itu fardu ain itu kan rusak nanti, parah nanti. Orang-orang kampung sing wis nyun ngapunten, wis sepuh-sepuh sing wis nyun ngapunten lidahe angel mlungker, ya kita praktek saja, dengarkan kepada mereka, kemudian benarkan, oh ini yang benar, ini yang salah, sampai mereka mampu membedakan, oh yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Nggak perlu apa definisi roh wasidah, kemudian bainiyah. Gini loh mbah, nyun ngapunten, ini tuh rohwah. Mbah ngertos boten rohwah lugotan wastilahan. Oh potolele kayak ngono. Taib. Itu secara mempelajari hukumnya. Taib. Jadi secara hukum terbagi menjadi dua tadi. Jadi kalau mempelajari ilmu nadharinya itu fardu kifayah. Tapi kalau tatbiknya, prakteknya, secara praktek membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ini hukumnya fardu ain. Maka begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak semua sahabat mereka mutakhassis, ahli di dalam masalah Al-Quran. Terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada beberapa sahabat saja. Rasul pernah mengatakan, khudil Qur'ana 'anil arba'ah, ambil Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Hudzaifah, dan seterusnya. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang pengen menyaksikan, melihat bacaan Al-Quran itu anget, masih murni, asli, terjaga, belum terjadi perubahan, maka falyandur ila qiraati Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, maka lihatlah bacaan siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Nah, dan dulu para sahabat juga seperti itu. Bukan berarti melemahkan kita, oh kayak gitu wis anak ustadz we rasa sinau Al-Quran. Enggak. Tetap kita wajib belajar karena kita pengen menjadi manusia yang terbaik tadi. Sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Gus Wafi? Enggak kenal aku. Sopo meneh.